sudah bertanya, berzina, misalnya berzina, merampok, berdusta, berbohong, perbuatan dosa apa enggak? Bukan cuma Hindu aja Pak, ateis juga mengharamkan berzina dan merampok. Berarti Pak. kalian Jangankan Bapak yang menjiplak beragama. Weda. Berarti kalian itu menjiplak. Kok jijik kali menjiplak Weda? Berarti Weda menjiplak banget. Ya memang jijik. Pak, berarti Weda. Ini orang Hindu yang nggak tahu diri teman-teman. Ini orang Hindu yang nggak tahu diri teman-teman. Udahlah kitabnya karangan manusia, mengaku pula kita mencontek kitab dia. Padahal dia sudah mengaku kitabnya karangan manusia teman-teman. Kok nggak mungkin? Arti sana apa? Kau yang bodoh, kita tahu karangan manusia. Kau Tuhan kau banyak, Tuhan kau banyak kan? Ya makanya kau bodoh. Pak, lanjut Bapak. Oke. Nama Tuhan kami di Hindu itu diciptakan tahun 56 karena kami harus mempunyai KTP. Pertanyaan saya adalah, yang pertama pertanyaan saya, Allah itu kapan diciptakan namanya oleh umat muslim? Oke, jawab ya. Pertanyaannya adalah kapan nama Allah diciptakan? Saya luruskan dulu. Nama Allah itu tidak diciptakan, Pak. Nama Allah itu diinformasikan oleh Allah. Diinformasikan, bukan diciptakan oleh orang. Tidak ada manusia yang menciptakan nama Tuhan. Yang ada adalah Nabi Muhammad SAW itu membawa informasi, diklaim dari orang Islam, dari Tuhan, memberitahukan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Begitu. Bukan Nabi Muhammad yang menciptakan. Seperti itu. Oke, saya terima. Kalau karena apa? Kalau sudah masuk ke ayat-ayat, saya nggak berani, karena saya percaya bahwa umat Muslim sebegitu besarnya pasti ajarannya baik dan benar. Pertanyaan saya yang kedua, Juniripa, dalam Weda itu dikarang oleh 12 manusia yang bernama Resi. Ajarannya itu salah satunya adalah berbohong, berdusta, menipu adalah perbuatan dosa. Sementara di Al-Quran pastilah tiga hal itu pasti adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Sementara Al-Quran adalah firman Tuhan atau wahyu Tuhan. Yang benar ini ajaran manusia atau firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang terlambat datang? Tidak ada istilah wahyu Tuhan terlambat datang, Pak. Wahyu Tuhan itu memang diturunkan oleh Allah berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Di zamannya Taurat diturunkan Taurat untuk orang-orang Bani Israel. Karena Allah Maha tahu bahwa nanti zaman kita dengan zaman orang-orang Bani Israel tentu berbeda. Nggak mungkin disamakan. Begitu juga di zamannya Isa ibnu Maryam, maka diturunkan Injil, diutuslah Rasul pada zamannya sesuai dengan zamannya. Jadi bukan terlambat, Pak. Diksi seperti itu tidak tepat ya. Mohon maaf, saya harus perbaiki. Dan Al-Quran itu tidak dikatakan terlambat, tapi Al-Quran itu memang ditetapkan oleh Allah, diutus nanti di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan tolong ulangi pertanyaannya, saya tidak ngerti pertanyaannya apa. Oke, Juniripa, pertanyaan saya, sebelum saya bertanya pasti bernarasi. Weda itu dikarang oleh 12 resi. Resi itu adalah manusia. Murni Weda itu dikarang oleh manusia. Beberapa ajarannya, misalnya seperti mencuri, merampok, berdusta, berbohong adalah perbuatan dosa. Di agama Islam pun juga di Al-Quran perbuatan 4 hal itu pastilah salah. Sementara Al-Quran adalah wahyu. Oh, gitu. Pertanyaan saya adalah, ini yang mana yang benar? Apakah Weda yang jauh lebih dulu ada karangan manusia itu benar, atau wahyu Tuhan yang terlambat datang yang benar? Oke, paham. Oke, pertama ya Pak ya, Bapak harus tahu manusia itu punya common sense. Sebelum Weda Bapak ada, sudah ada tablet Hammurabi namanya. Tablet Hammurabi itu adalah tatanan sosial manusia yang juga ada aturan-aturan dilarang mencuri dan dilarang membunuh. Ya, jadi Bapak jangan kegeeran, kitab Weda itu baru muncul setelah tablet Hammurabi. Dan kalau ada orang yang mengatakan, ya enggak, sebentar, jangan diganggu, saya jangan diganggu dulu. Saya selesaikan saya. Nah, tablet Hammurabi itu adalah tablet yang lebih dulu ada di Mesopotamia kuno.
dan itu ditemukan dan diduga oleh manusia. Manusia hanya bisa menduga, tapi manusia tidak bisa memastikan, ya, apalagi hal yang sudah terjadi. Nah, kemudian tablet Hammurabi itu bahkan sangat mirip dengan Taurat. Bukan berarti kitab Taurat itu mencontek hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Karena yang namanya Tuhan itu telah mengutus nabi-nabinya sejak zaman Adam. Adam itu sudah diberikan aturan-aturan. Ya, jadi aturan manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan lebih dahulu. Lalu kemudian kita yang baru muncul di tahun 2025 ini menduga bahwa apa yang hukum-hukum terdahulu itu bukan dari Tuhan, melainkan dari manusia. Nah, contoh seperti ini. Anda mengatakan bahwa kitab Weda itu murni dikarang oleh manusia. Anda bilang seperti itu. Saya minta tolong tunjukkan kepada saya pernyataan ini datang daripada ahli, bukan dari Anda sendiri. Karena apa? Saya tidak mau mendengarkan orang yang mengaku beragama Hindu, mengaku beragama Buddha, tapi membawa asumsi liarnya sendiri. Saya minta kepada Anda, pendapat siapa yang berpendapat bahwa Weda itu 100% karangan manusia, nama resinya, nama tokonya siapa, atau tertulis di mana di kitab Anda. Seperti itu, baru saya bisa menanggapi pertanyaan Anda. Karena kalau itu tidak ada sama sekali dan Anda karang bebas, Anda sebutkan tadi yang menggunakan kitab Weda, ya, seperti itu. Yang kedua, ya, namanya common sense. Agama itu yang benar adalah agama yang sesuai dengan naluri manusia, bukan agama yang bertolak belakang dengan naluri manusia. Ya, seperti mohon maaf, ketika ada hukum, di mana hukum, sorry, signal saya lagi jelek, bentar, signal aku ini, teman-teman. Ya, kalau Tuhan memberikan hukum kepada manusia, mustahil bertentangan dengan common sense, dengan naturnya manusia, pasti sejalan. Jadi misalkannya kalau orang terdahulu tanpa agama sudah tahu bahwa mencuri itu jahat, maka Tuhan kemudian mengatakan bahwa pencuri itu jahat, bukan berarti Tuhan yang terlambat datang, tidak. Tetapi Tuhan telah memberikan common sense kepada manusia, secara naluri orang mengatakan bahwa mencuri itu jahat. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada istilahnya wahyu Tuhan itu mencontek hukum manusia, karena pernyataan bahwa Weda itu murni karangan manusia itu juga belum saya temukan datanya. Kalau saya sudah menemukan datanya secara ilmiah bahwa betul Weda itu bukan inspirasi dari Tuhan, maka saya baru menerima pertanyaan Anda. Tunjukkan kepada saya, buktikan secara konkret bahwa orang-orang yang mengatakan mencuri itu berdosa, tidak boleh, itu bukanlah orang yang terinspirasi oleh Tuhan, tapi orang itu mengarang bebas dari otaknya sendiri. Saya minta data itu. Kalau tidak ada datanya, berhenti untuk mengucapkan sesuatu yang asumsi liar terkait agama, maupun agama Anda, agama Hindu ataupun agama Buddha. Seperti itu. Oke, Yuni Ripa kan orang ilmiah, sementara saya kan di bawah itulah jauh. Yuni Ripa kalau tidak salah itu sudah diunggah di Google. Yuni Ripa banyak punya laptop atau HP. Coba diunduh di Google. Kitab Weda itu karangan siapa? Coba Yuni Ripa yang manis, yang baik. Ya, saya konfirmasi kepada Anda. Apakah pengarang kitab Weda itu tidak diinspirasi oleh Tuhan? Saya tidak tahu pengarang yang berinspirasi dari mana, yang jelasnya di sana. Ya sudah, kalau ada pernyataan tidak tahu, kita gini Pak. Kalau seandainya enggak, iya saya tahu, saya tanya, apakah saya tanya, apakah pengarang ini berdasarkan otaknya sendiri atau inspirasi dari Tuhan? Saya kan tidak tahu otak mereka, yang jelasnya ya sudah, kalau begitu dengarkan saya Pak ya, saya tidak mau debat kusir ya Pak ya. Karangan manusia itu adalah apa-apa yang ditulis oleh manusia dari hasil penelitian dan kognitifnya sendiri Pak, itu karangan manusia Pak. Tapi wahyu yang datang dari Tuhan atau informasi dari Tuhan yang ditulis oleh manusia yang dituduh sebagai karangan itu juga bisa terjadi. Maka saya minta kepada Anda pernyataan dari ahli, jangan saya yang diberatkan Pak. Di sini Anda yang membawa statement, bukan saya yang harus membuktikan statement Anda itu benar. Salah Anda ya. Saya tidak mau direpotkan oleh agama orang lain ya. Apalagi saya harus mencari tahu tentang agama orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika kalian membawa premis, dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi. Kalian membawa pendapat tentang agama kalian, tolong bawakan kepada saya bukti informasi itu valid dari orang-orang yang sudah mengkajinya. Saya ingin pernyataan bahwa Weda sama sekali tidak diinspirasi oleh Tuhan, melainkan karangan bebas manusia. Silakan. Kami malah senang kok kalian membuktikan bahwa Weda itu adalah karangan bebas manusia. Artinya itu bukan dari inspirasi Tuhan. Jadi itu bukan, semua ajaran dalam Weda itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Itu konsekuensi logiknya Pak.
Silakan. Jangan di mute Pak, di mute itu Bapak. Jangan di mute, Pak. Bapak masih di mute, mikrofonnya dibuka Pak. Mikrofonnya dibuka Pak, Bapak. saya kasih Bapak. Nih, Pak, saya bantu Bapak ya. Bapak tadi suruh saya. Nggak kedengeran suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya kedengeran. Nih, karena Yuni Bapak Ripa. suruh saya. Yuni Ripa yang manis. Tadi Kan saya giliran ngomong. Iya nggak? tapi Bapak di mute. Iya, Iya, silakan. ya, tadi saya tadi di mute benar-benar. Yuni Ripa bertanya kepada saya tentang Weda, saya sudah jawab. Mengapa Yuni Ripa membantah? Karena Kan saya punya saya buktinya yang kalau tahu Bapak Weda. salah. Ya kan Kan saya saya yang tunjukkan tahu nih, Pak. Saya Weda. bantah pakai. Ya udah saya tunjukkan data kalau Bapak salah nih. Saya tunjukkan Bapak salah ya. Oke. Nih, Oke, tunjukkan. Tunjukkan. Bapak suruh saya pakai Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini orang-orang kadang-kadang, makanya hati-hati dengan orang yang mengaku beragama. Kadang banyak orang itu ngakunya beragama tapi bertentangan dengan agamanya sendiri, teman-teman ya. Pandangan umat Hindu keagamaan secara teologis, dalam tradisi Hindu, Veda adalah Shruti yang didengar, wahyu ilahi bukan karya manusia. Jeder kon. Tuh. Nah, terus. Ya udah. Pengarangnya siapa? Pengarangnya siapa? Terus. Ya terus Pak, Bapak pengarangnya ngerti siapa? arti. Weda itu pengarangnya siapa? Mana? Terus. Saya nggak tulis di sini. Saya mau nanya, ini karangan manusia. Ini kan Pak, Bapak lihat nih pertanyaan saya nih Pak. Ya, Apakah ya. Veda itu Coba. karangan manusia? Pak, bentar dulu. Bapak suruh saya. Oke. Inilah saya nggak enaknya. Bapak suruh saya. Oke, terus. Saya udah Terus, bantu terus. Bapak pakai ChatGPT. Oke, terus. Nih Oke, Bapak terus, suruh saya apa tadi? Apakah Iya. Veda itu karangan manusia atau dari Tuhan? Nih pertanyaannya dijawab sama ChatGPT. Menurut pandangan umat Hindu keagamaan teologis, dalam tradisi Hindu, Veda itu diyakini sebagai yang didengar dari Tuhan. Artinya wahyu ilahi, bukan karangan lepas manusia. Bukan karya manusia, karangan manusia. Ditulis memang oleh manusia, bukan Tuhan Bapak yang nulis. Ditulis dengan dikarang tuh beda Pak. Ada tulisan yang bukan karangan kita Pak. Kita sebagai juru tulis bukan berarti karangan kita. Jadi ada yang karangan bukan ditulis oleh orangnya. Saya mengarang tapi belum tentu saya yang tulis. Itu beda loh Pak. Ya. Nah di sini dikatakan menurut pandangan teologis di dalam kitab agama Hindu, justru kitab Veda itu adalah Shruti, didengar dari Tuhan, berarti bukan dari manusia tapi inspirasi dari Tuhan. Jadi hukum-hukum di dalam itu bukan dari manusia Pak. Jadi pertanyaan Anda bahwa mengatakan wahyu ilahi dengan pengajaran manusia itu salah Pak. Itu. Coba ditulis di sana, ditanyakan siapa yang mengarang Weda. Itu siapa yang mengarang Weda, nanti kan terjawab di sana. Iya, tapi terus jawaban saya yang pertama itu mau Bapak bantah pakai apa? Itu kelanjutannya. Ditulis saja Iya, siapa yang mengarang Weda. Saya tahu yang mengarang Weda itu manusia. Saya jawab nih manusia. Ya, terus masalahnya apa? Pak, masalahnya Bapak ngerti Anda nggak? tidak tahu. Masalahnya Umi Ripa manis ini nggak tahu isi otak Udah, manusia itu. Yang saya tanya adalah, Bapak sebagai Hindu meyakini kitab karangan manusia itu terinspirasi dari Tuhan atau terinspirasi dari mereka sendiri? Silakan jawab. Terinspirasi dari mereka. Dari Hindu, Bapak itu Iya. Iya. Agamanya itu sebenarnya bukan itu loh Pak. Sebenarnya dengan Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu di kalangan manusia, justru memudahkan kami berdakwah kepada Allah. Enggak, bentar aku ngelek. Bentar teman-teman aku ngelek ya. Ya, Yuni Ripa ya. Sebentar ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Ya sabar. Ya. Sabar teman-teman ya, aku ngelek. Maklum lah teman-teman, aku tuh pakai kota. Oke, aku lanjut ya. Dengarkan baik-baik Pak ya. Ya. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya statement bahwa kitab Veda itu adalah karya manusia dan karangan manusia itu menguntungkan kami umat Islam. Dengan demikian, terbuktilah bahwa tidak ada kitab suci yang datang dari Tuhan kecuali Islam, baik secara pembuktian rasional dan juga secara esensi. Nah, justru dengan begini konsekuensi logiknya Bapak mengakui bahwa Hindu adalah agama karangan manusia, Pak. Gitu. Iya, benar. Bapak akui Hindu agama karangan manusia? Akui, saya akui. Sudah, Sekarang terima pertanyaan kasih. saya, adakah kesamaan? Sebentar. Adakah kesamaan ajaran Hindu dengan ajaran Islam?
Saya nggak tahu, saya belum pernah baca kitab Hindu. Saya nggak tahu Ya, aturan-aturan tadi Hindu kan apa saya sudah aja. bertanya, berzina, misalnya berzina, merampok, berdusta, berbohong, perbuatan dosa apa enggak? Bukan cuma Hindu aja Pak, ateis juga mengharamkan berzina dan merampok Berarti Pak. kalian Jangankan Bapak yang menjiplak beragama. weda. Berarti kalian itu Ih, menjiplak. kok jijik kali Jijik- menjiplak weda. Berarti jijik, weda ya, jijik menjiplak. banget. Ya memang Pak, jijik. Kalian berarti itu menjiplak weda. karangan Ini weda. orang Hindu yang Karena nggak tahu weda diri lebih dulu teman-teman. ada. Ini orang Hindu yang nggak tahu diri teman-teman. Udahlah kitabnya Ya. karangan manusia, mengaku pula kita mencontek kitab dia. Padahal dia sudah Ya, mengakui karena kitabnya kalian- karangan manusia kalian teman-teman. Karena Tuhan Tunggu dulu, Anda tunggu dulu. terlambat datang. Hindu Karena dengar Tuhan Hindu, Anda dengar Hindu ya. terlambat datang. Hindu, dengar dulu Hindu. Dulu kau sok baik depan kami, aslinya kau tuh biadab. Makanya kau menunjukkan aslimu, kau sok baik depan kami. Aku punya jejak digital kau loh. Teman-teman perhatikan ya, orang Hindu ini sama seperti Kristen yang ular beludak. Dulu, ini nggak apa-apa, kita menunjukkan kok. Teman-teman perhatikan ya, orang kafir, diam dulu, saya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa kok, diam dulu. Perhatikan teman-teman ya, baik Kristen maupun Hindu, kalau sudah terjepit kayak anjing mereka teman-teman, kalau udah kebongkar ajaran busuknya, mereka akan menghujat agama kita tanpa data. Bayangkan teman-teman, orang ini dulu sok baik masuk-masuk ke agama Islam, merasa bahwa dia adalah orang Hindu, lalu mengatakan nama Tuhan kami disamakan dengan nama Tuhannya orang Kristen. Tapi setelah dia sendiri mengakui bahwa ajarannya, agamanya karangan manusia dan kitab dia ketampar sama pernyataan saya, langsung menyerang agama Islam dengan diksi yang tidak ada. Kita tidak pernah kok merendahkan agama dia dari tadi. Justru saya membantu dia dengan membuktikan bahwa menurut teologi Hindu, kitab kau itu adalah inspirasi Tuhan. Tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa kitabnya karangan manusia, otomatis agamanya karangan manusia. Nah, karena dia sudah terjepit, maka dia sama seperti anjing dan ular. Hewan, anjing dan ular ketika terjepit langsung mematok atau menggonggong. Maka dia mengatakan bahwa agama kita menjiplak kitab dia. Jijik kali kami Islam menjiplak kitab kau. Kenapa? Karena pertama, ya, jangankan kau yang Hindu, orang ateis saja mengharamkan mencuri. Mana ada orang ateis menghalalkan mencuri? Jadi itu common sense, itu sudah ada di naluri manusia. Tanpa agama pun manusia tidak mengizinkan mencuri dan membunuh. Jadi kau jangan seenak-enaknya, kau jijik kali kami punya Tuhan manusia kayak Tuhan kau. Apalagi Tuhannya banyak. Maaf ya orang Hindu ya, saya padahal sudah membela agama Hindu di sini loh. Saya sudah katakan tadi, Hindu percaya bahwa kitab itu bukan karangan manusia. Malah orang Hindu sendiri yang menghina agamanya dengan mengatakan ajarannya ajaran karangan manusia, teman-teman. Ketika kita buktikan dia mengakui bahwa agamanya karangan manusia, malah dia menghina agama kita. Ini kelakuan si Hindu ini nih teman-teman nih, si agama Hindu ini nih. So baik dengan kita agama Islam, karena mereka kalau sudah terjepit kebongkar agamanya, bobrok agamanya, langsung menghujat agama kita. Dia bilang bahwa kita menjiplak agama kitab Weda. Jijik kali kami umat Islam menjiplak agama. Kau pikir Nabi Muhammad pernah baca kitab kau Weda itu? Sejak kapan Nabi Muhammad pernah membaca kitab kau yang Weda-Weda itu? Sorry ya, aku nggak. Mbak, tolong Arya sedikit ngomong abang. Mbak, jangan seperti air mengalir. Diam. Ngomong Tunggu santai dulu. aja, Kau Mbak. siapa? Ya kau Mbak, siapa? enggak ngerti apa yang Mbak ngomong Kau siapa? ini. Kau siapa? Turun. Kau nggak ada hak ngatur-ngatur aku. Aku membuktikan bahwa baik orang Hindu maupun Kristen ketika sudah terjepit sama seperti anjing dan ular beludak, ketika sudah ketampol sama logika kita, langsung agama kita, bagi kita nggak bisa. Enak aja kau bilang Nabi kami mengutip kitab yang Weda-Weda itu. Coba kau buktikan secara ilmiah Nabi kami pernah mengutip kitab kau Weda itu. Coba kau tunjukkan secara ilmiah Nabiku pernah mengutip kitab kau Weda. Buka mic kau tunjukkan datanya kalau Nabiku pernah membaca kitab kau yang Weda itu. Ayo buka micnya. Gantian bicara. Kalau saya mengikuti Ya udah kau buka micmu, kau tunjukkan bukti secara ilmiah. Kau yang bilang kok kalau kami mengutip kitab Weda. Gantian bicara. Ya udah kau bilang. Ya ngomong kau ular bludak, ngomong kau ular bludak. Gantian bicara. Sekarang aku yang bicara. Nggak usah sok baik, nggak usah. Kebanyakan setan dan iblis itu sok baik depan kita, psikopat itu sok baik loh. Kalian tahu nggak teman-teman, Kristen dan orang ini sama-sama sok baik, masuk-masuk di agama Islam. Ya, saya di sini ingin toleransi, baik-baik. Tapi sebenarnya mereka ini memiliki kebencian terhadap agama kita. Tuduhan dia tadi itu kurang ajar. Kau buktikan kepada seluruh mata memandang 2,6 ribu orang yang menonton. Kau buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pernah mengutip kitab kau yang Weda itu. Fitnahan kau itu harus kau tanggung jawab. Al-Quran itu datang dari Nabi Muhammad, diinspirasikan, diwahyukan oleh Allah, dan di dalam Al-Quran dilarang membunuh. Maka kau menuduh Nabi Muhammad mencontek kitab kau yang Weda itu. Kau buktikan secara ilmiah pernah Nabiku membaca kitab kau yang Weda itu sehingga layak dicontek. Ngomong kau.
Kau berhadapan sama Sekarang aku. Aku ini bukan ustazah, aku sekarang ini saya ngomong penampar ya. ular beludak. Ngomong kau, buktikan. Oke, sekarang saya ngomongnya kamu diam ya. Kamu diam, Rifa. Oke? Cepat kau sampaikan ya. Ya, kalau aku mengikuti narasimu bahwa Weda itu adalah wahyu Tuhan, Al-Quran itu ada apa? Nggak ada apa-apanya. Aku sudah merendahkan diriku bahwa Weda itu karangan manusia. Apalah kau ini? Yang aku tanya adalah kau buktikan secara ilmiah nabiku terbukti mencontek kitab kau yang karangan manusia itu. Ya Hantu sekarang lau? kan tadi saya sudah katakan bahwa Mana mencuri, buktinya? berbohong, Mana buktinya? berdusta. Ya, buktinya Orang ateis Al-Quran. juga tidak membenarkan mencuri, Oon. Nggak ada orang yang tidak, bahkan orang ateis. Kau pikir suku Inka itu mengizinkan mencuri? Kau pikir suku-suku Amalek itu, orang yang tidak menyembah Tuhan itu mengizinkan mencuri? Itu common sense. Yang kutanya itu kau buktikan kepada kami statement kau memfitnah Nabi Muhammad, mengutip kitab kau, menciplak kitab kau, Weda-Weda itu. Cepat. Ya memang benar seperti itu. Iya. Kalau Mana datanya? Buktinya mana? kalau aku mencipta, kalau misalnya Weda itu Buktinya menciptakan, mana secara ilmiah? Nabi Muhammad menciplak kitab kau karangan manusia itu. Mencret kau kan? Kau tukang fitnah. bukan men, Kau sama kayak bukan Kristen, mencret. ular beludak kau, sok-sok baik kau. Yang mana buktinya? Kau kalau di pengadilan kau ketabok, kau masuk penjara kau ini pengadilan karena kau menuduh tanpa bukti. Mana buktinya kalau Nabi Muhammad sekarang aku menciplak mau kitab bertanya. Weda? Ya sekarang aku mau bertanya, Kau terkecuali bukan bertanya, menikahi, kau bukan bertanya, kau bukan bertanya. Kau bilang kau apa? Kau bilang menikahi anak kecil. Emang ada aturan di agama kau umur pernikahan di agama kau di kitab Weda kau tuh ada nggak aturannya? Boleh enggak. dibolehkan menikah? Ya udah. Di agama kau juga nggak ada. Nggak usah kau banyak bicara, mau kabur kau dasar kau. Kutanya sekali Enggak, lagi, bukan, pernyataan kabur. kau Aku nggak mengatakan, akan pernah kabur. pernyataan kau seluruh mata memandang. Wahai rakyat Indonesia, pada akhirnya kalian tahu kan? Bagaimana kelakuan mereka kafir-kafir ini kepada agama Islam? Mereka tuh sok baik. Si syair-syair ini sok baik, teman-teman. Saya punya jejak pertanyaanku. digitalnya. Iya, pertanyaanku Yuni Rifa, mana lebih dulu ada kafir atau umat Islam? Islam lebih dulu ada karena Adam adalah umat Islam. Apa kau? Sejak kapan Adam dikatakan kafir? Siapa yang bilang Adam kafir? Enggak, Siapa yang mengatakan Adam kafir? Oh, Adam kafir. Manusia pertama Mana di lebih dunia dulu adalah Adam. ada Adam kafir itu atau Islam. umat Islam. Lebih dulu Mana Islam, lebih lebih dulu dulu umat ada? Islam. Adam Ya, itu nggak umat Islam karena dia mungkin. Islam. Kok nggak Itulah mungkin? Arti Islam apa? kebodohanmu. Kau yang Itulah bodoh, kita kau kebodohanmu. karangan manusia. Kau Tuhan kau banyak, Ya. Tuhan kau banyak kan? Ya makanya kau bodoh. Inilah kalau penyembah makhluk bodoh. Kutanya sama kau, Adam itu agamanya apa? Kau pikir Hindu agama Adam? Aku nggak ngerti Adam. Adam Yuni itu Rifa. manusia pertama yang diciptakan menurut agama Yahudi, Kristen dan Alah, Islam. Itu agamamu terbelakang, di belakang itu. Agama kau mengatakan terbelakang. manusia Agama kau di India Adam. bahkan agama kau bahkan menyembah sapi, tahu kau? Agama kau yang terbelakang. Coba, di mana negara agama kau banyak terbelakang atau tidak? India itu mayoritas agama Hindu. Kau pikir orang India itu tidak terbelakang? Nggak tahu malu kau menghadapi orang Islam, kau menghujat agama Islam kau di sini. Nggak apa-apa. Kamu bilang terbelakang, Tahu, aku nggak kok- akan mau. Kalau pergi ke India, di situ orang menyembah sapi. Loh, kau bukan nggak terpengaruh? Kau, di sini ini orang yang kayak kau sok baik depan kami itu nggak ada gunanya depan kami sok baik. Ular beludak, ular itu pelan-pelan matok. Ya, teman-teman, dia mengatakan agama kita terbelakang. Justru agama Hindu itu di India dan India perindapan itu terbelakang. Ada kasta-kastanya. Agama kau rasis. Ya, aku yang Ya kan, mengatakan. memang Menurut benar Islam, agamamu yang menurut Islam berbeda. orang yang berkasta, menurut agama Islam orang yang berkasta itu rasis karena membedakan orang karena etnis itu rasis. Ras, etnis itu membeda-bedakan. Suku Dalit itu rasis dalam Islam. Dalam human being pun itu rasis. Ya, tidak ada dalam Islam seperti itu. Allah membedakan kami karena ketakwaan kami, bukan karena kami suku Israel, kami suku Indonesia, bukan. Tapi agama kau yang memberlakukan itu, kasta-kasta. Jadi kau bilang agama kami terbelakang? Kau bilang agama Islam terbelakang? Agama Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nggak sadar diri kau. Nih, kutunjukkan sama kau datanya. Agama Nggak Islam lah usah, yang nggak mengeluarkan usah. Eropa. Loh, kok nggak butuh usah. kau data? Nggak usah aku nanti. Inilah teman-teman, Unirifa Itu sedang butuh membuktikan realita. kepada kalian. Orang kafir itu seperti yang Allah katakan, mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Dua diksi penghujatan dia kepada Islam adalah, pertama,
mengatakan agama Islam terbelakang. Saya tidak pernah mengatakan agamanya terbelakang, walaupun saya bisa membuktikan agamanya yang terbelakang. Dengan menyembah sapi itu terbelakang ya teman-teman ya. Bahkan negara mayoritas Hindu India itu terbelakang. Mohon maaf, ini fakta. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitabnya adalah karangan manusia. Justru dia sendiri yang mengakui kitabnya karangan manusia. Lalu dia mengatakan Nabi kita menjiplak kitab dia. Ini penistaan terhadap agama Islam. Saya counter dia dengan mengatakan kau buktikan tuduhan kau itu. Jadi begitulah teman-teman ya. Baik dia mengaku Hindu, entah pun mengaku Kristen, selagi dia kafir kepada Allah, yang di dalam dirinya itu setan teman-teman. Ini setan teman-teman. Karena setan itu yang memiliki kebencian. Nah, tipe-tipe setan sama seperti psikopat. Sosok baik di awal. Saya masuk dengan tenang, dengan damai ya Bu. Oke, Kita mana lebih toleransi dulu ya. ada setan daripada Api penghujat. Nabi? Duluan iblis lah, kenapa memangnya? Ya, Duluan ya iblis memang. daripada Tuhan kau. Ya Lalu Tuhan kau pun iblis lebih dulu nggak- iblis nggak daripada punya Tuhan kau. Tuhan. Mana lahir lebih dulu Krishna daripada iblis? Berarti mencret iblis kau. punya Tuhan. Mana Iblis lebih punya dulu? Tuhan. Kok iblis? Ya iblis punya Tuhan lah, karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Boy, ya berarti kamu niru iblis dong. Kok kalau iblis? Berarti kalau seandainya manusia punya tete enggak? Manusia ada enggak yang punya tete? Kau manusia enggak? Berarti kau niru Rifa. meniru perempuan gitu. Iblis Logika katamu macam apa punya- ini? Iblis katamu punya Tuhan. Islam punya Tuhan terus? enggak? Punya. Kami juga punya Tuhan. Kau punya Tuhan enggak? Iya. Lebih Nah, dulu berarti kau iblis juga niru ada. iblis. Berarti kamu niru Ya berarti siapa? kau juga niru iblis. Ya berarti Ya kau juga udah. niru iblis berarti. Ya aku Loh. tanya dulu, Krishna mana lebih dulu lahir daripada iblis? Krishna itu di dua para yuga adanya. Mana Jauh. lebih dulu lahir daripada iblis? Nggak usah kau Jauh, jelaskan. jauh lebih dulu. Mana iblis lebih lah. dulu lahir? Mana lebih dulu Iya. iblis lahir daripada Oke, Tuhan kau lebih Krishna? dulu iblis, lebih dulu iblis. Ya sudah. oke. Berarti iblis lebih dulu ada. Berarti Tuhan kau keberadaannya meniru keberadaan iblis. Berarti Tuhan Ya kau nggak menjiplak apa-apa, kamu iblis. Itu juga logika ikut kan? kau. Ya kamu juga Lah, ikut kan? aku tidak menerima itu. Tidak ada parameter itu dalam Loh, Islam. Tidak ada ketika nggak ada di dalam tadi Islam udah itu dia parameter bilang, begitu. Iblis Bukan, lebih parameter dulu itu kau punya yang buat. Tuhan. Itu kan Setelah kata baru kau. Islam punya Tuhan. Aku tanya Kan mana kata yang lebih kau. dulu punya Tuhan? Iblis. Menurut Berarti kau, kamu kan meniru menurut iblis kau. dong. Menurut kau kami meniru iblis, menurut kau. Loh, Karena menurut kau kan Tuhan kau realitanya meniru kamu iblis. yang ngomong tadi. Coba tunjukkan kapan saya mengatakan bahwa kami meniru iblis. Kapan ku bilang, jangan kau menipu. Dalam terang benderang gini kau bisa menipu Hindu. Gak tahu Loh, malu kau. tadi kan kamu yang bilang iblis lebih dulu Aku nggak pernah punya bilang. Tuhan. Aku mengatakan bahwa iblis itu punya Tuhan, bukan kami meniru iblis. Kau Ya, yang mengatakan lebih karena dulu otak kau ada sengklek. iblis. Kamu bilang Iya. lebih dulu ada iblis. Menurut kak nggak? Iya betul. Terus? Iya betul, ya benar betul. Berarti kamu meniru iblis dong punya Tuhan. Menurut kau, kata Loh, kau aku menurut meniru iblis. kau, makanya Aku jangan bertuhan bukan menjebakku. karena Aku ahli filsuf, nggak usah bukan. menjebakku. Kok ahli filsuf? Sejak kapan ada filsuf yang mengatakan parameter kalau iblis itu bertuhan maka manusia bertuhan meniru iblis? Sama Loh. saja dengan kau mengatakan Sekarang ketika aku Tuhan mau kau itu bertanya, keberadaannya. iblis Diam itu dulu siapa kau. yang menciptakan? Diam kau dulu ya. Ini nih orang goblok ngaku filsuf teman-teman. Sejak kapan ada dalam ranah dialektika ketika parameter? Diam dulu kau ngomong apa? Aku lagi ngomong. Jangan kau kayak orang kecanduan narkoba gini-gini kau, kayak orang ayan kau. Kau kayak orang lagi make kau gini-gini kepala kau. Diam kau dulu. Kau mempermalukan orang Hindu. Tolong untuk rasi-rasi Hindu atau para pendeta-pendeta Hindu, tolong orang ini dikembalikan ke Hindu yang sebenarnya. Orang ini mengatakan kitab kalian karangan manusia. Dengan demikian mengatakan bahwa agama Hindu itu agama karangan manusia. Satu. Orang Hindu ini mengatakan bahwa secara logika dia Krishna hadir iblis, setelah yang menciptakan iblis. iblis. Maka Krishna meniru iblis keberadaannya. Kata si Hindu ini nih. Tolong kalian pendeta-pendeta Hindu kembalikan lagi nih orang ini nih udah sesat ini dari Hindu nih. Aku tidak pernah menghujat agama Hindu di sini, cuman aku mengkomparasi. Orang ini mengatakan bahwa Siapa orang yang Islam menciptakan terbelakang. iblis? Allah. Allah. Kapan Allah ada? Allah lebih dulu ada daripada Tuhan kau. Alamak, sesat sudah. Menurut kau aku Sesat sesat. kamu Dikatakan sesat, sesat sama orang sesat, kau di agama kau aja sesat kok. Kamu sesat. Di agama Hindu aja Kamu kau sesat. Kamu sesat. Yang Kapan mengatakan aku agama sesat kau Islam dikatakan itu sesat ada? sama orang sesat. Sekarang saya mau Agama bertanya. Islam itu secara esensi ada sebelum Tuhan kau Ya sekarang diciptakan. saya mau bertanya. Ka'bah itu siapa yang menciptakan? Ka'bah diciptakan oleh segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Apa kau? Tuhan Allah, kau pun diciptakan kapan Allah. Allah itu buat semen, ngaduk semen, kapan Ripa? Membuat dengan menciptakan beda PA. Ah inilah kau. Udah sama Kapan? kayak Kristen Nggak kau. usah ini dunia bro. Membuat dengan mencipta Bukan beda hayalan. kau.
Kapan? Membuat dengan mencipta beda kau. Kutanya sama kau baca dulu. Kau baik-baik dibuat ya, Rifa. kutanya kau. Kau itu Rifa. diciptakan atau dibuat sama mama bapak kau? Kau dicipta atau dibuat sama mama bapak kau? Ka'bah itu diciptakan Turun oleh kau. Raja Wikramaditya. Baca Bapak kau, turun kau, penghina agama Hindu. Kau telah menghina agama Hindu kau ya. Aku tidak terlibat penghinaan terhadap agama Hindu. Kau sendiri yang membuktikan agama kau di sini kau hinakan. Kau mengakui agama kau karangan manusia ya. Kau mengakui kalau Tuhan kau meniru iblis karena keberadaan Tuhan kau setelah iblis ya. Itu logika kau, filsuf ya. Ini pokoknya teman-teman kalau sudah mengikuti ajaran manusia pasti menghinakan agamanya sendiri. Beda dengan kita. Itulah, pokoknya selagi dia kafir, dia tidak akan pernah bisa menghargai agama Islam. Percaya sama aku. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mereka itu cuma bermulut manis depan kalian. Setelah mereka terjepit, terbukti, nanti ketabok sama logika kita, nanti mereka langsung menghujat agama Islam. Aku sudah membuktikan orang Hindu di sini kan. Kalian pernah nggak lihat ada salah satu VT orang Hindu yang menghina agama Islam di VT TikTok yang pernah aku komentari dulu. Aku tidak mengatakan semua orang Hindu begitu ya. Aku bertanggung jawab dengan perkataanku. Silakan kalian ambil videoku. Kalau kalian mau melaporkan ke kantor polisi, aku bertanggung jawab. Aku akan hadapi kalian. Bukan aku yang mengatakan kitab Veda itu karangan manusia, tapi orang tadi yang mengaku sebagai agama Hindu. Bukan aku yang mengatakan kalau Tuhan kalian mengikuti iblis ya. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Inilah bedanya kami umat Islam. Kami mengkomparasi, kami menampar muka kalian ya. Inilah kelakuan kalian kaum kafir, membenci Islam terang-terangan. Jadi kalian tinggal di mayoritas Islam ya, tinggal di mayoritas Islam, tapi kalian membenci agama orang mayoritas ya. Tapi kalian menuduh kami yang membenci kalian, padahal yang nampak membenci itu kalian, minoritas, nggak tahu diri. Walaupun tidak semua ya teman-teman ya, tidak semua mereka itu kurang ajar seperti orang tadi ya. Orang tadi itu sering masuk di komal-komal Islam teman-teman, sok baik awalnya, tapi ketika mungkin telah terbukti agamanya di hadapan dibandingkan agama kita, jauh lah kualitasnya ya. Kitab kita adalah wahyu Tuhan, kitabnya karangan manusia. Itu dia yang bilang Tuhannya baru dilahirkan, Tuhan kita tidak pernah dilahirkan. Tuhannya sama seperti Tuhan Kristen, dilahirkan. Tuhannya kan dilahirkan teman-teman. Jadi ketika dia sudah membongkar aib agamanya sendiri dan dia malu dengan itu, dia menyerang agama kita dengan diksi penghujatan. Aku akan bertanggung jawab dengan diksi ucapanku. Gak pernah aku takut dengan kalian ya, gak akan aku takut dengan kalian. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah takut dengan kalian. Seperti itulah aku. Itulah teman-teman bagaimana Bunda Gembala ini membuktikan ular beludaknya kaum kafir yang sangat membenci agama Islam ya. Kenapa saya tunjukkan ini kepada kalian semua? Agar kalian sadar bahwa benarlah firman Allah dalam Al-Quran. Jangan menjadikan mereka aulia. Mereka tuh sok baik depan kita, tapi kita harus bersikap adil. Kalau mereka tidak menampakkan kebenciannya kepada kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Adil. Tapi kalau mereka menyerang kita, diizinkan kita memerangi mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah, baca baik-baik. Halo King Faraboy, agamanya apa? Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Mbak. Kakak Agama, itu orang oke, tadi itu, waalaikumsalam. orang tadi itu oten itu kakak, bukan Hindu. Oh, kurang Hindu, ajar. coba tanya. Berarti dia menista dua agama ya. Berarti dia Nah, telah menista kalau dua agama. Hindu Dia dia memfitnah dulu. agama Hindu. Makanya dia Kurang tanyain ajar dong. itu. Kalau saya orang Bali tapi Muslim, ibu saya seorang guru agama Hindu tapi sudah masuk Muslim. Bapak saya TNI jujur aja. Itu yang Kurang tadi ajar orang tadi ya. orang tadi itu oten itu kakak. Gitu. Jadi Kurang ajar sekali dia ya. Jadi ngadu domba dia tuh ya kayak seperti sejenis gimana ya biar panas aja gitunya. Jadi Yang kurang sebenarnya ajar orang mereka itu itu. nggak perlu dinaikin, diturunin aja gitu. Orang itu ngadu domba kak. Ya udah ya itu aja ya Bang Yonatan Nandar, sehat selalu. Kau Nirifa, saya turun ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, gua mau pakai akun mana ya buat besar kecil ya. Halo Brian Travolta, jangan atur-atur kami di komal kami. Kalian di sini kami izinkan naik untuk bertanya dan diskusi dua arah dengan kami. Jadi bukan kalian yang kami ikuti. Oh jangan gini dong, jangan gitu. Nggak ada cerita begitu ya. Kalian tamu kami di sini. Kalian tidak mengatur kami, tapi kalian ikut aturan kami. Silakan. Jangan kalian gimana ngatur-ngatur rasanya kami. nih? Gimana rasanya nih menghadapi orang itu? Kemarin juga sama. Oke, betul. Sudah itu. Nah, saya naik di sini memang Ya, silakan, betul, saya harus Brian. ikut aturan. Nah, Agama cuma kamu begini, apa, Brian? sebelum kita diskusi, saya Katolik. Nah, Oke. cuma sebelum kita diskusi kita harus sepakat dulu, begitu. Oke, boleh. Kesepakatan apa yang mau kita buat? Anda bicara, saya dengar, tapi saat bicara, saat saya belum selesai, Anda jangan potong.
Begitu. Saya akan memberikan aturan dari kami buat Anda. Saya kasih kamu waktu 2 menit bicara, saya 2 menit bicara. Siap? Oh siap kalau seperti itu. Nah, Oke, kalau begitu lakukan syarat yang harus kamu lakukan di sini, buka kamera. Karena syarat untuk diskusi 2 arah dengan kami, saya dan Yonatan Nandar harus buka kamera. Kalau kamu tidak mampu membuka kamera, maka kamu hanya boleh bertanya saja. Karena kami tidak mau diskusi 2 arah dengan orang yang tidak jelas. Gitu, brother. oke, siap, sepakat. Silakan. Sip. Teman-teman tolong direcord diskusi tadi, teman-teman potong-potong kecil biar ada orang Hindu yang menyaksikan itu agar tidak banyak orang yang menghujat. Itu penghujatan terhadap agama Hindu, teman-teman tadi itu ya. Mengatakan bahwa kitabnya orang Hindu. Bahkan kita loh, kita Islam loh yang keberatan mereka menuduh bahwa kitabnya Hindu itu karangan manusia loh. Lucu sekali bukan? Kita loh Islam malah mencoba untuk menghargai mereka, malah dia yang ngaku-ngaku. Oke, saudaraku Brian, Anda Katolik. Siap diskusi dengan tema apa yang mau Anda angkat kali ini, bro? Tema tentang pembongkaran gereja, pembubaran gereja. Saya tidak pakai data, Pak. Ya. Gimana sih saya ngomong tapi suaramu mati? Ya. Jangan di mute ya, jangan di mute. Oke. Begini, kalau kamu bicara tentang pembongkaran gereja itu satu arah. Ya. Saya mau kita membahas siapa yang paling banyak membuat kejahatan sepanjang peradaban, apakah orang Kristen Katolik atau orang Islam? Berani nggak? Saya tidak akan bahas di tempat lain. Yang saya bahas itu di negara tercinta. Saya mau kalau di negara tercinta, tentu kalian Katolik tidak akan kelihatan aibnya. Kenapa? Karena kalian itu kejahatannya mayoritas universal, Dek. Itu namanya kau enak di kau, nggak enak di kami. Karena kebanyakan Katolik itu kejahatannya merajalela sepanjang sejarah peradaban. Kau tahu karena Katolik itu banyak bejat. Nggak bisa, harus 2 arah. Aku ingin temanya antara Katolik dan Islam, mana yang paling banyak merusak peradaban? Itu temanya. Karena kalian sedikit di Indonesia. Ada data nggak? Ada data nggak kita Katolik itu menjadi kejahatan dunia? Ada data nggak? Oke, makanya saya tanya, berani nggak kamu membahas ini biar saya kasih data sama kamu? Berani nggak bahas ini? Oke, silakan. Saya tunggu datanya. Mantap. Baik, oke. Siapa dulu yang mau prolog ini? Kamu atau saya yang dulu prolog? Kamu dulu. Oke, baik ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdiskusi untuk membuktikan antara orang Katolik dengan orang Islam mana yang paling banyak merusak peradaban. Maka yang akan saya katakan adalah Katolik. Yang pertama, kejahatan Katolik yang paling nampak selama 500 tahun adalah Inkuisisi ya. Saya tunjukkan datanya. Siap. Ya, kita lihat dari Kristen ya. Ini dari Burita Wahyu ya. Data ini ditulis oleh Kristen sendiri bernama Ibu Rita Wahyu menjelaskan bagaimana Inkuisisi itu kejamnya, teman-teman. Kita khususkan Katolik. Hari ini kita akan bongkar kejahatan gereja Katolik, teman-teman ya, bukan Protestan. Karena di sini lawan kita adalah Katolik. Ini tema kesukaan saya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Sepanjang sejarah peradaban, Katolik itu memiliki peristiwa kejahatan yang disebut dengan Inkuisisi ya. Inkuisisi ini terjadi berapa tahun? 500 tahun. Ini dia. Penganiayaan oleh Paus Inkuisisi dari tahun 1200 sampai 1800, kurang lebih 500 tahun. Dan ini gara-gara Santo Agustinus yang menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Ini 500 tahun kekejian kalian gereja Katolik ya, itu satu. Yang kedua, perburuan penyihir. Kamu tahu kisah perburuan penyihir? Oke, saya kasih kamu data. Ya, saya bukakan data buat kamu dulu. Saya 1 menit lagi bicara. Setelah itu kamu pembuktian kejahatan agama Islam sepanjang sejarah ya. Nih ya. Perburuan penyihir. Penyihir oleh gereja Katolik. Ini Katolik ini bejat sekali zaman dulu, teman-teman ya. Bahkan banyak korban jiwanya. Ya, ini perburuan penyihir oleh gereja Katolik. Bentar. Ini ya. Nih.
Ini dari JW.org ya, datanya dari bukan dari Islam tapi JW.org ya. Demi nih ya, ini adalah kelakuan dari gereja Katolik dan gereja Protestan ya. Beberapa ratus tahun yang lalu di Eropa, ketakutan akan ilmu sihir membuat banyak orang membunuh para penyihir. Ini terutama terjadi di Italia, Jerman, Prancis, Swiss, juga di kawasan yang sekarang adalah Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Puluhan ribu orang tewas di Eropa dan daerah jajahan Eropa. Jutaan lagi disiksa, ditangkap, diinterogasi, dibenci, dituduh, dan dalam ketakutan. Menurut buku Witch Hunt in this Western World, perburuan penyihir di dunia barat, ini dilakukan Dewan Pengadilan Katolik, bro ya. Dewan Pengadilan Katolik. Bejat sekali ini, perempuan-perempuan dibunuh satu-satu ya. Ini Katolik ya. Itu dua peristiwa ya. Kamu catat peristiwanya, inkuisisi, perburuan penyihir. Dan sekarang adalah kolonialisme. Kamu tahu kolonialisme apa? Dengan adanya doktrin Inter Caetera dikeluarkan oleh Bulla Kepausan Gereja Katolik oleh Paus Alexander ke-8 ya. Doktrin Inter Caetera adalah sebuah ajaran membolehkan menjajah oleh Spanyol dan Portugis ya. Kita buka datanya lagi. Ini lagi-lagi Gereja Katolik ya. Wow, kalau gereja Katolik dibongkar aibnya ngeri teman-teman ya. Doktrin Inter Caetera. Oke, saya sudah selesai. Satu ini terakhir, nanti saya tambahkan lagi. Saya akan kasih kamu data terakhir. Ini doktrin Inter Caetera. Nih, kamu baca ini ya. Bagaimana kejamnya Katolik zaman dulu ya. Nih, doktrin Discovery ini adalah doktrin dari Papa Bull, De Papa Bull. Ini punya Katolik ya, bro? Ya, waduh, kemana saudara kita ini? Ini tahun 1493 ya. Ini adalah literasi dari Doctrine of Discovery Project, di mana Katolik mengeluarkan Bulla Kepausan untuk boleh menjajah dan boleh memperbudak orang-orang di luar Katolik. Namanya dua doktrin, doktrin Dum de Versas dan doktrin Inter Caetera. Belum lagi ditemukannya mayat anak kecil di gereja, di sekolah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik di Irlandia, 796 anak. Belum lagi asimilasi paksa yang dilakukan oleh gereja Katolik di Kanada ya, suku Indian yang dihabisi, ribuan anak ditemukan jenazahnya tak bernama. Gereja Katolik lagi-lagi ya. Kelakuan bejat kalian ya. Jadi tolong tunjukkan peristiwa kejam apa yang dilakukan oleh umat Islam dan tunjukkan datanya biar berimbang kita. Berimbang kita, bro. Berimbang kita, bro. Jangan kalian bawa pembongkaran gereja. Kalau kalian mau bawa pembongkaran gereja, tunjukkan data-datanya di sini, pembongkaran gerejanya. Buka data dan faktanya. Mari kita pakai data, jangan pakai congor kalian. Ini Bunda Gembala. Saya nyanyikan sebuah lagu. Ini dia Bunda Gembala, kerjaannya membongkar fakta, membongkar aib agama yang suka menuduh Islam seenaknya. Mari kita tabok mereka dengan data juga fakta, juga ada kitab ayatnya yang sangat mengerikan isinya. Lio yo 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 dio 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 lio. Naik kalian. Bunda Gembala kalian lagi on fire ya. Kalian mau menghadapi Bunda Gembala tapi nggak bawa data. Ku kentuti mulutmu ya, ku kentuti mulutmu. Aku ini nggak sombong, tapi aku ini sudah belajar 7 tahun mengkaji bagaimana kelakuan orang-orang beragama kalian diakui oleh sejarah peradaban. Hah? Gitu. Nih Nabi Sugiono. Nabi Sugiono itu adalah di dalam kitab kalian rata-rata nabinya Sugiono. Ya, nggak ada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Sugiono. Nabi Sugiono itu di kitab kalian ngambil bini orang, ya. Bahkan disuruh berzina. Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhanmu menyuruh Hosea berzina, Dek. Bukan Nabi Muhammad yang berzina. Tidak ada Nabi Muhammad pernah berzina. Perzinahan itu terjadi dalam kitab kau dan itu izin Tuhanmu, bahkan disuruh oleh Tuhanmu. Hosea pasal 1 nomor 2, Nabi Hosea disuruh bersundal memperanakan anak-anak sundal. Nabi kau, Nabi Daud dikasih Tuhan bini-bini orang untuk diskidi papa bawah on the sky. Ya, bahkan Nabi Yesaya disuruh nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Itu agama kau, Dek. Bukan agama Islam, salah kau, Dek. Ya, jadi Nabi Sugiono itu adanya di dalam kitab-kitabmu. Aku ini Bunda Gembala, dia rio. Inilah kerja Bunda membongkar aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, ini noise nggak di sini? Enggak. Lanjut, Bang. Laporkan, suara Bang, bagaimana genset. donasi Soalnya untuk ini. Aceh. Silakan jelaskan donasi Aceh. Apa yang bisa disampaikan? Aku karena nggak bisa lama ini. Di sini berisik suara genset. Nggak kedengaran di situ ya? Nggak apa-apa ya? Lanjut. Oke. Jadi tadi kita udah jadi dari hasil
donasi dari kawan-kawan semua melalui Mesia, kita dapat kebetulan di Aceh kita dapat sebesar 5 juta rupiah. Jadi rincian tadi udah aku kirim sebagian di apa namanya di grup belanjanya apa. Nah, yang satu tadi aku mau jelaskan yang masalah beras ini Uni. Nah, masalah beras, kenapa masalah beras bunnya nggak ada? Yang pertama itu karena kita belinya nggak langsung ke Bulog Uni. Nah, kemarin kan aku udah jelaskan bahwa kita tuh pesan dari orang. Jadi sebelum kita mulai donasi kemarin, aku udah pesan duluan 10 ya. Kemudian setelah masuk dananya, terus aku minta tambahan 20 lagi. Iya 20 lagi. Jadi totalnya 30 kan. Nah, ternyata nggak diberikan 20 lagi, tapi diberikan yang 5 kilo itu 15. Jadi kita dikasih yang 5 kilo, yang 10 kilo sebanyak 5. Karena bon yang ada, jadi aku ada dokumentasinya. Kebetulan dokumentasinya di HP ini, jadi aku pindahkan ke laptop dulu. Jadi ntar ya, aku on cam dulu ya. Oke, Ntar nih. itu laporan dari Bang Teguh. Saya akan membacakan laporan dari Bang Teguh buat teman-teman netizen semua ya. Oh ya, jalan. Dana masuk ke Bang Teguh 5 juta, teman-teman. Bang Teguh membelikan beras 5 kilogram, 25 kali 65.000 sebesar 1.625.000. Beras 10 kilogram 130.000 jadi 650.000. Indomie 15 kardus 105.000 sama dengan 1.575.000. Kemudian Intermi 10 kali 50 sama dengan 500.000, bensin 300.000. Nah, totalnya 4.650.000, sisa 350.000. Nah, ini Bang Teguh yang handle langsung ya. Bang Teguh ini salah satu pengurus Mesia. Beliau berada di Aceh dan beliau adalah orang yang juga terdampak musibah. Jadi teman-teman, Mesia ini langsung Mesiahnya yang kerja ya. Maksudnya Mesiahnya, Mesia tidak memberikan uang kepada orang lain tapi langsung kepada Mesiahnya ya. Maksudnya dari Mesiahnya sendiri yang turun tangan ya. Nah, untuk Sumatera Barat kita ada Tante Mika yang sampai sekarang ini belum dapat kabar karena di daerah tempat Tante Mika itu tidak ada listrik dan signal. Jadi mungkin besok pagi baru kita bisa dapat informasi dari Tante Mika. Bang Teguh silakan dikabarkan apa yang mau disampaikan. Sudah saya besarkan. Ya, ini dokumentasinya. Kebetulan kan dokumentasinya itu ada di handphone ini. Jadi aku pindahkan dulu ke laptop karena handphoneku cuma satu. Nah, jadi ini yang beras pertama, yang hari pertama yang aku laporkan ke Uni yang 10 aku pesan. Ini 10. Kemudian setelah masuk donasinya yang setelah Uni transfer aku tambah 15 lagi nih. 15 lagi, jadi totalnya kan jadi 25. Nah, yang 5 kilo, yang 5 goni lagi itu yang 10 kilo. Nah, ini yang tambah bentar. Nah, ini yang tambahannya. Tambahan 15 ini ada logo Mesia. Ya. Nah, kemudian ini waktu kita pendistribusiannya, ini waktu kita jalan ke lokasi dan ini kita bentar. Nah, ini yang kita di lokasi posko posko bantuan. Nah, jadi di situ, kenapa aku jelaskan sedikit kenapa nggak ada bon, karena posisinya kita ngambilnya di Bulog, tapi kita nggak langsung dari Bulog yang ngambil, tapi kita nebeng sama orang. Kenapa aku nggak langsung ke Bulog? Posisinya begini, lokasi aku di tempat aku sekarang ini ke Bulog itu jaraknya 160 kilo nih. Nah, kemudian balik lagi ke tempat aku itu 160 kilo lagi. Sementara dari tempatku ke posko bantuan itu jaraknya cuma 80 kilo. Nah, jadi kita titip sama orang, terus diantarkan kemari. Jadi orang itu ngambilnya 1 ton, kita nebeng awalnya kita nebeng 10, kemudian kita minta tambah lagi menjadi 30 semua totalnya. Nah, kemudian kenapa ada sisa uang 350.000? Nah, pertanyaannya kenapa nggak dibelikan mie instan? Posisinya mie instan pada saat aku belanja itu udah kosong di mana-mana. Makanya di situ ada Indomie sama Insta apa? Satu lagi tuh lupa aku namanya itu. Nggak bisa kita beli semua karena memang kosong, di mana-mana kosong. Indomie. Jadi aku remik, makanya ada sisa dana sekitar 350.000. Nah, Intrimi itu memang lebih murah, cuman karena kondisinya mie instan di mana-mana kosong.
Makanya aku Indomie aku remake lagi dengan yang lain. Makanya ada sisa uang tuh 350.000 dari 5 juta semua. Gitu nih, lanjut nih. Masya Allah Bang Teguh ya, Bang Teguh juga jangan lupa ya, teman-teman ikhlas ya kita, Bang Teguh berjalan langsung ke posisi tempatnya berada. Kalaupun nanti misalkannya teman-teman Bang Teguh kebeli air minum pakai uang itu, tolong diikhlaskan teman-teman ya, karena bagaimanapun juga walaupun beliau tidak akan melakukan hal itu ya, saya tahu betul Bang Teguh tidak akan melakukan itu. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, Mesia ini tidak memberikan kepada lembaga tertentu atau kepada posko-posko langsung saat uangnya ya, karena yang kita berikan ke posko itu, kalaupun mau memberikan ke posko itu adalah bantuan yang berupa sembako, karena prioritas Mesia ini ada, yaitu memberi makan dan kebutuhan yang diperlukan, bukan hanya sekedar memberi uang, takutnya tidak tepat. Nah teman-teman, untuk Tante Mika sudah memberikan laporan kepada kami untuk Sumatera Barat, dan dia sudah masuk ke dalam daerah wilayah yang sudah mati lampu dan tidak ada listriknya dan sulit bagi dia untuk terima telepon, tapi nanti saya coba untuk telepon lagi. Dan Tante Mika belum bisa membagikan malam ini karena dia harus istirahat 6 jam perjalanan bersama Dori yang adalah supir, adalah teman Nah, jadi mereka berdua menuju kepada daerah Kecamatan Palembayan. Buat teman-teman yang menonton sekarang ini, daerah yang terdampak adalah Kecamatan Palembayan, daerah Desa Gumarang, Alahan Nanggang yang terkelupas dari longsor itu, terkelupas, rumahnya berguling. Sekitar 200 orang masih tertimbun saat ini teman-teman ya. Dan saya akan membacakan laporan keuangan dari Tante Mika buat teman-teman semua. Kenapa kami seperti ini? Teman-teman, proses keuangan kami masih berdata karena antara saya dengan tim Mesia ada perselisihan 1.500.000.